wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Nurhalida. Saya dari kelas 1B. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Di sini akan menjelaskan tentang objek kajian dari linguistik. Objek kajian dari linguistik ini adalah bahasa. Sebagai objek kajiannya, linguistik bahasa menyimpan sejumlah problem atau persoalan. Setiap permasalahan pembahasan pada akhirnya melahirkan disiplin ilmu tersendiri. Disiplin ilmu itulah yang kelak menjadi cabang-cabang linguistik. Di berbagai belahan dunia, bahasa memiliki istilah dan makna yang berbeda, seperti Jawa, bahasa, tutur kata, etika, ugah-ugah. Yang kedua yaitu Indonesia, bahasa, identitas, pribadi, alat interaksi, dan juga lain-lain. Bahasa adalah language is system of arbitrary vocal symbol used of human communication. Bahasa adalah salah satu simbol vokal yang arbiter yang dipakai dan dikomunikasikan oleh manusia, yaitu bahasa yang digunakan oleh manusia. Kata bahasa dalam bahasa Indonesia memiliki lebih dari satu makna atau pengertian. Untuk lebih jelasnya, kita akan membahasnya lebih terperinci pada saat hari ini. Contohnya, Dika belajar bahasa Inggris, Nita belajar bahasa Jepang, dan selebihnya. Kata bahasa pada kalimat satu jelas menunjuk pada bahasa tertentu atau language. Yang kedua yaitu pada kalimat kedua menunjuk bahasa pada umumnya langue. Yang ketiga, kalimat ketiga bahasa seperti sopan santun. Dan kalimat yang keempat berarti kebijakan dalam bertindak. Kalimat kelima berarti maksud-maksud dengan bunga sebagai lambang. Kalimat ketujuh bahasa berarti ujaran atau parole. Kalimat kedelapan itu bahasa bersifat hipotesis. Parole merupakan objek konkret karena parole itu perwujudan ujaran nyata. Langue atau long merupakan objek yang abstrak karena langue ini berwujud sistem suatu bahasa tertentu secara keseluruhan. Language atau language merupakan objek yang paling abstrak karena dia berwujud sistem bahasa secara universal. Yang dikaji linguistik secara langsung adalah parole itu. Karena parole itulah yang berwujud konkret yang nyata yang dapat diamati atau diobservasi. Kajian tersebut, parole dilakukan oleh mendapatkan kaidah-kaidah suatu langue. Dan dari kajian tersebut, langue ini dapat diperoleh kaidah-kaidah langue kaidah bahasa secara universal. Hakikat bahasa atau ciri dari sifat bahasa itu sendiri. Yang pertama, sebuah sistem berwujud lambang, berupa bunyi, bersifat arbiter, bermakna, bersifat konvensional, bersifat unik, bersifat universal, bersifat produktif, bervariasi, bersifat dinamis, berfungsi sebagai alat interaksi sosial, dan identitas penuturnya. Bahasa sebagai sistem, maksudnya kata sistem sudah biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari dengan makna, cara, atau aturan. Sistem berarti susunan teratur, berpola, dan berbentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Sistem dibentuk oleh sejumlah unsur atau komponen yang satu dengan lainnya berhubungan dengan fungsional. Sistem bahasa pun begitu juga. Bahasa terdiri dari unsur-unsur atau komponen yang secara teratur, tersusun menurut pola tertentu dan membentuk suatu kesatuan. Perhatikan contoh berikut. Kucing itu melompatlah ke meja. Kucinglah melompat itu ke meja. Contohnya seperti itu. Sebagai sebuah sistem, bahasa itu sekaligus bersifat sistematis dan sistemis. Dengan sistemis artinya bahasa itu tersusun menurut suatu pola, tidak acak atau sembarangan. Sistemis artinya bahasa itu bukan sistem tunggal, tetapi juga dari subsistem atau sistem bawahan, antara lain subsistem fonologi, subsistem morfologi, subsistem sintaksis, dan subsistem semantik yang tersusun antara hierarkial. Artinya subsistem yang satu terletak di bawah subsistem yang lainnya. Bahasa sebagai lambang. Kata lambang sering kita dengar. Bendera kita sang merah putih. Sering dikatakan warna merah sebagai lambang keberanian dan putih lambang kesucian. Jadi apa itu lambang? Seorang Ernest Cassirer, sarjana dan filosof,
mengatakan bahwa manusia adalah makhluk bersimbol atau anima simbolicum. Satu satuan bahasa, misalnya kata, adalah simbol atau lambang kalau ide atau konsep untuk menyatakan adanya kematian dilambangkan dengan bendera kuning, jadi dalam bentuk benda. Dan ide atau konsep keadilan sosial dilambangkan dengan gambar padi dan kapas, jadi dalam bentuk gambar. Maka lambang-lambang bahasa diwujudkan dalam bentuk bunyi dan berupa satuan-satuan bahasa, seperti kata atau gabungan kata. Lambang bersifat arbiter. Bahasa adalah bunyi. Bahasa adalah sistem lambang bunyi yang dimaksud dengan bunyi pada bahasa atau yang dimaksud lambang bahasa dalam bunyi-bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Namun tidak semua bunyi dihasilkan oleh alat ucap manusia termasuk bunyi bahasa. Bunyi teriak, bersin, batuk-batuk bukan termasuk bunyi bahasa. Bahasa itu bermakna. Maksudnya, bahasa itu bermakna bagaimana? Sebagai lambang tentu ada yang dilambangkan. Maka yang dilambangkan itu adalah suatu pengertian, suatu konsep, suatu ide, atau suatu pikiran yang ingin disampaikan. Dalam wujud bunyi itu, oleh karena itu, dapat dikatakan bahasa itu mempunyai makna. Misalnya lambang bahasa berwujud bunyi kuda. Lambang itu mengacu pada konsep sejenis binatang berkaki 4 yang dapat dikendarai. Konsep tadi dihubungkan dengan benda yang ada dalam dunia nyata. Karena bahasa itu bermakna, maka segala ucapan yang tidak mempunyai makna dapat disebut bukan bahasa. Bahasa itu arbiter. Kata arbiter bisa diartikan sewenang-wenang, berubah-ubah, tidak tetap, mana suka. Maksud dari istilah arbiter itu adalah tidak adanya hubungan wajib antara lambang bahasa yang berwujud bunyi dengan konsep atau pengertian yang dimaksud oleh lambang tersebut. Umpamanya antara kuda dengan yang dilambangkannya, yaitu sejenis binatang berkaki 4 yang biasa dikendarai, bukan anduk atau akut. Bahasa itu konvensional. Meskipun hubungan antara lambang bunyi dan yang dilambangkannya bersifat arbiter, tetapi penggunaan lambang tersebut untuk suatu konsep tertentu bersifat konvensional. Artinya bagaimana? Artinya, semua anggota masyarakat bahasa itu mematuhi konvensi bahwa lambang tertentu itu digunakan untuk mewakili konsep yang diwakilinya. Kalau misalnya binatang berkaki 4 yang bisa dikendarai yang secara arbiter dilambangkan dengan bunyi kuda, maka anggota masyarakat bahasa Indonesia semua akan mematuhinya, akan menyebutnya sebagai kuda. Jadi, kalau kearbitreran bahasa terletak pada hubungan antara lambang-lambang bunyi dengan konsep yang dilambangkannya, maka konvensionalan bahasa terletak pada kepatuhan para penutur bahasa untuk menggunakan lambang itu sesuai dengan konsep yang dilambangkannya. Bahasa itu produktif. Maksudnya, bahasa itu produktif bagaimana? Kata produktif terlebih dahulu adalah bentuk adjektif dan kata benda produksi. Kata produktif adalah bentuk hasilnya atau lebih tepat terus-menerus menghasilkan. Umpamanya kalau kita ambil fonem-fonem bahasa Indonesia A, I, K, dan T, maka dari keempat fonem itu dapat kita hasilkan satuan-satuan bahasa menjadi ikat, kita, kiat, dan lain-lain. Bahasa itu unik. Unik bagaimana? Unik artinya mempunyai ciri khas yang spesifik yang tidak dimiliki oleh yang lain atau tidak dimiliki oleh negara lain, seperti bahasa Indonesia memiliki ciri khasnya masing-masing, tetapi tidak dimiliki oleh orang Belanda seperti itu. Jadi memiliki keunikannya masing-masing. Lalu kalau bahasa dikatakan bersifat unik, maka artinya setiap bahasa mempunyai ciri khas sendiri yang tidak dimiliki oleh bahasa lainnya. Ciri khas ini menyangkut sistem bunyi, sistem pembentukan kata, sistem pembentukan kalimat, atau sistem-sistem lainnya. Seperti kalau orang Indonesia menyebut makan itu ya makan, tapi kalau orang Inggris menyebut makan itu eat. Seperti itu contohnya. Bahasa itu bervariasi. Mengenai bahasa itu bervariasi, ada 3 istilah yang perlu diketahui, yaitu idolek, dialek, dan ragam. Idolek adalah variasi atau ragam bahasa yang bersifat perseorangan. Setiap orang tentu mempunyai ciri khas bahasanya masing-masing. Dialek adalah variasi bahasa yang digunakan oleh sekelompok orang masyarakat pada suatu tempat atau suatu waktu. Contohnya, Indonesia mengenal adanya bahasa dan juga banyak sekali
bahasa-bahasa daerah seperti bahasa Banyumas, bahasa Surabaya, bahasa lain-lainnya. Variasi bahasa berdasarkan tempat ini lazim disebut dengan nama dialek regional, dialek areal, atau dialek geografi. Variasi bahasa yang digunakan pada masa tertentu, misalnya bahasa Indonesia zaman Balai Pustaka, zaman Orde Baru, zaman Abdullah bin Abdul Qadir Munsyi, lazim disebut dialek temporal atau kronolog. Variasi bahasa yang digunakan sekelompok anggota masyarakat dengan status sosial tertentu disebut dialek sosial atau sosiolek. Ragam bahasa adalah variasi bahasa yang digunakan dalam situasi, keadaan, atau untuk keperluan tertentu. Bahasa itu manusiawi, maksudnya bagaimana? Bahasa disebut manusiawi karena bahasa menjadi berfungsi selama manusia memanfaatkannya. Sebagai makhluk sosial, manusia berinteraksi, berkomunikasi dengan manusia lain menggunakan bahasa sebagai media. Baik berkomunikasi menggunakan bahasa lisan, juga berkomunikasi menggunakan bahasa tulis. Baiklah, itu tadi penjelasan singkat dari saya. Apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.